Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah teman-teman semuanya. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang syarat dan rukun sholat serta praktek sholat menurut madhab Imam Syafi'i. Syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam. Maka dia harus muslim terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat. Yang kedua adalah balik. Balik itu adalah sampai usianya pada batas tertentu, yaitu laki-laki 15 tahun dan perempuan 9 tahun, ditandai dengan haid dan mimpi. Kemudian selanjutnya adalah berakal, bisa membedakan mana hak dan batil. Yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Yang kelima adalah dia sudah mendengar dakwah Islam. Dan yang keenam adalah sehat panca inderanya. Itu syarat wajib sholat. Selanjutnya adalah syarat sah sholat. Syarat pertama adalah dukhulul waqti, masuknya waktu sholat. Kewajiban kita melaksanakan sholat harus masuk dulu waktunya, baru kemudian sholatnya akan dikatakan sah. Yang selanjutnya adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Yang ketiga adalah at-thaharah anil hadatsain, suci dari dua hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Yang selanjutnya adalah at-thaharah anin najasah fit thawb wal badan wal makan. Pastikan pakaian, badan dan tempatnya juga suci dari semua najis ataupun kotoran yang bisa menghalangi sahnya sholat. Syarat yang kelima adalah satrul aurah, menutup aurat. Aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Dan syarat yang keenam adalah al-ilmu bifardiyatiha, adalah ilmu tentang fardu-fardunya sholat. Dan yang ketujuh, syarat sahnya sholat adalah alla ya'taqida fardun min fardiyatihi sunnatan, tidak meyakini hal yang fardu menjadi hal yang sunnah. Jadi bisa membedakan mana fardu sholat, mana sunnahnya sholat. Baik, kita akan langsung praktek menuju sholat dengan rukun-rukunnya. Rukun sholat terbagi menjadi 4. Pertama, rukun qauli. Kenapa disebut rukun qauli? Karena orang yang sholat perlu melafadzkan rukun tersebut. Rukun qauli ada 5. Pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, suratul fatihah. Yang ketiga, tasyahud akhir. Yang keempat, sholawat kepada kanjeng Nabi. Dan yang keempat, mengucapkan salam. Bagian yang kedua adalah rukun fi'li. Rukun fi'li terbagi menjadi 6. Pertama, qiyam, berdiri. Kemudian yang kedua, ruku. Yang ketiga, i'tidal, posisi bangun dari ruku. Yang keempat, sujud. Yang kelima, duduk di antara dua sujud. Dan yang keenam, duduk di tasyahud akhir. Bagian yang ketiga adalah rukun maknawi. Rukun maknawi hanya ada satu, yaitu tertib. Jadi urutan dari rukun pertama dari takbiratul ihram sampai salam itu harus tertib. Dan rukun yang keempat adalah rukun qalbi atau rukun hati, itu juga ada satu, yaitu niat. Baik, kita langsung menuju rukun pertama adalah niat. Niat tempatnya ada di dalam hati dan melafadzkan niat hukumnya sunnah. Kapan waktunya? Asna'at takbir, di tengah-tengah takbir. Jadi ketika pertama kali mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, disitulah letak niat. Niat sholat subuh. Usolli fardhos subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat duhur. Usolli fardhod duhri arba'a roka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat asar. Usolli fardhol asri arba'a roka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat maghrib. Usolli fardhol maghribi thalatha roka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat isya. Usolli fardhol isya'i arba'a roka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Mengucapkan usolli barusan tujuannya adalah untuk memfokuskan sholat apa yang mau kita kerjakan.
Sebenarnya posisi niat adalah ketika takbiratul ihram. Contohnya, Allah. ketika kedua tangan diangkat sejajar dengan kedua telinga, dari situ kemudian teman-teman mengucapkan niat di dalam hati. Hu akbar. Niat sebagai rukun pertama itu dibarengkan dengan takbiratul ihram. Tadi sudah dicontohkan takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Wa summiyat bidzalika li annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha kal akli wal kalam wa ghairi dzalik. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena takbir itu mengharamkan apa yang halal sebelumnya seperti makan dan bicara. Di dalam sholat kita tidak boleh makan, tidak boleh bicara, atau mengucapkan sesuatu yang bukan bacaan sholat, atau mengerjakan sesuatu yang bukan perbuatan sholat. Karena takbiratul ihram juga adalah rukun qauli, maka ketika mengangkat dan mengucapkan Allahu Akbar, minimal diri kita mendengar apa yang kita ucapkan. Rukun yang ketiga adalah al-qiyam al-qadir bil fardi, berdiri bagi yang mampu ketika melaksanakan sholat fardu. Setelah itu kemudian membaca doa iftitah. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau bisa membaca doa iftitah yang kedua. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghassilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Rukun yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah wajib dibaca setiap rakaat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, baik posisinya sebagai imam, makmum, ataupun sholat munfarid. Contoh bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah surat Al-Fatihah disunahkan membaca surat yang lain selain Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Setelah selesai membaca surat yang lain selain Al-Fatihah, kemudian melaksanakan ruku. Allahu Akbar. Ruku secara bahasa adalah membungkuk, tapi tidak terlalu membungkuk, di mana punggung sejajar dengan kepala, lalu kedua telapak tangan menyentuh kedua lutut. Dan
Ruku itu haruslah tumakninah atau tenang. Ukuran ketenangan adalah bacaan tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau dengan bacaan tasbih yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Rukun yang keenam adalah i'tidal. I'tidal adalah istiwa wal istiqomah, yaitu berdiri tegak, yaitu kembalinya musolli atau orang yang sholat dari ruku menuju berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Dengan membaca doa, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Rukun yang ketujuh adalah sujud 2 kali. Sujud adalah al-khudu wa tadallul, yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah. Di mana wad'ul musalli jabhatahu ala musallah, di mana orang yang sholat meletakkan keningnya di atas tempat sholat atau sajadah. Allahu Akbar. Sujud dilakukan dengan tumakninah atau tenang. Anggota sujud ada 7. Yang pertama adalah kening, tidak boleh terhalang oleh kain atau oleh rambut. Yang kedua adalah 2 telapak tangan. Selanjutnya adalah 2 lutut. Dan terakhir adalah telapak jari-jari kaki. Kemudian membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau dengan tasbih yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Rukun yang ke-8 adalah duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud dilakukan dalam kondisi tumakninah, tenang. Kemudian duduknya duduk iftirash. Duduk iftirash adalah kaki kiri dijadikan alas untuk duduk, kemudian kaki kanan jari-jarinya ditekuk. Ketika duduk di antara 2 sujud, membaca doa seperti ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah itu melakukan sujud yang kedua. Allahu Akbar. Lalu membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau dengan versi tasbih yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Lalu bangun dari sujud untuk melakukan tahiyat akhir. Allahu Akbar. Ketika tahiyatul akhir, duduk dilakukan dalam posisi tawarru, di mana kaki kiri keluar dan kaki kanan telapak jari kakinya sebagian ditekuk. Tasyahud akhir adalah rukun qauli, maka orang yang sholat perlu tahu atau mendengar apa yang dia ucapkan. Contoh bacaan pertama tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau dengan bacaan tahiyat yang kedua. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rukun yang ke-10 adalah duduk ketika tasyahud akhir. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, duduknya tawarruk. Rukun yang selanjutnya adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu mengucapkan sholawat kepada kanjeng Nabi. Contoh sholawat ketika tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu adalah sholawat dengan menggunakan kalimat sayyidina. Adapun sholawat tanpa kalimat sayyidina, contohnya seperti ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Setelah membaca tasyahud akhir dan sholawat, kemudian mengucap salam pertama saja. Adapun salam minimal mengucapkan assalamualaikum dan sempurnanya adalah assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam pertama rukun atau hukumnya wajib, sedangkan salam yang kedua hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan terakhir, rukun yang ke-13 adalah tertib, di mana mulai dari niat sampai salam itu dilakukan sesuai dengan urutannya. Kalau tidak sesuai dengan urutannya, maka sholatnya tidak sah. Itu tadi praktek sholat sesuai rukun yang tertulis dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah karya Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, catatan ngaji kepada Habib Zain bin Smith bermadhab Syafi'i. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.